Nah, baiklah, di sini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa numerik. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita membahas mengenai metode-metode dalam persamaan diferensial biasa numerik ini, di sini saya akan membahas mengenai kerangka, materi, dan pendahuluan tentang persamaan diferensial biasa numerik ini. Nah, di persamaan diferensial biasa numerik, di sini kita akan membahas mengenai deskripsi masalah persamaan diferensial biasa numerik. Kemudian di sini ada metode dari persamaan diferensial biasa numerik ini, yakni terbagi menjadi 3. Ada metode Euler, kemudian metode Heun, kemudian metode Runge-Kutta. Nah, metode Runge-Kutta di sini terdiri dari 4, yakni orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4. Kemudian di sini itulah metode-metode dalam persamaan diferensial biasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendahuluan dari materi ini. Nah, baiklah, sebelum kita masuk membahas mengenai metode-metode dalam persamaan diferensial biasa, nah di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan dari persamaan diferensial biasa ini. Nah, persamaan diferensial seperti semua bentuk persamaan aljabar lainnya itu mungkin memiliki solusi. Nah, solusi ini yang kemudian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu solusi analitik dan solusi numerik. Nah, adapun solusi analitik yaitu seperti namanya, solusi analitik ini dicari menggunakan metode analitik. Nah, lantas apa sih metode analitik itu? Nah, secara sederhana metode analitik biasa kita ketahui dari arti kata analitik, yang dimana analitik artinya bersifat atau menggunakan analisis. Nah, analisis artinya memisahkan. Nah, apa yang dipisahkan itu tergantung dari konteksnya. Nah, berikut contohnya. Misalkan terdapat persamaan diferensial Y aksen ditambah Y sama dengan K, maka kita tahu paling sedikit ada 2 peubah di dalam persamaan tersebut. Nah, peubah Y dengan peubah Y aksen itu merupakan turunan dari Y terhadap peubah bebas X. Nah, kita memiliki 2 set persamaan, satu yang ditulis di atas, satu lagi yang berasal dari definisi turunan Y yang tadi. Nah, dari sini kita dapat memisahkan peubah Y dan X dengan tujuan mencari tahu nilai Y dengan hanya bergantung pada nilai X saja. Nah, secara langsung, misalkan kita ingin memisahkan Y, maka kita katakan kita ingin mencari solusi Y yang memenuhi persamaan di atas. Nah, kita dapatkan solusi umum yang mana Y sama dengan AE pangkat BX ditambah C, di mana A dan B adalah tetapan. Nah, kemudian di solusi umum terlihat bahwa peubah Y dan X itu terpisah dengan hanya satu simbol Y di sebelah kiri. Nah, sedangkan di sebelah kanan bisa kita temukan simbol X dengan berbagai bentuk kombinasi dan fungsi. Namun tidak ada peubah Y yang sama sekali di sebelah kanan. Apabila kita menemukan solusi peubah Y tersebut, kita katakan Y memiliki solusi bentuk tertutup. Nah, sebagai catatan, sebenarnya definisi solusi bentuk tertutup itu lebih spesifik lagi. Nah, konsep yang paling penting adalah solusi analitik memiliki bentuk aljabar dengan peubah yang menjadi solusi sepenuhnya terpisah di sebelah kiri atau tidak ada satupun di kanan. Nah, kalau dilihat di contoh pada sebelumnya, peubah Y hanya ada di kiri, di kanan tidak ada. Cara mencari solusi analitik ini yang dinamakan metode analitik. Nah, konsepnya cukup gampang, bukan? Nah, tidak semua persamaan diferensial itu memiliki solusi analitik ya. Nah, kenapa? Karena metodenya belum diketahui atau memang tidak ada. Namun, untuk beberapa kelas persamaan diferensial, metodenya itu sudah ditemukan. Contohnya, untuk persamaan diferensial Lanjar biasa orde 1 dan orde 2. Nah, kita punya metode khusus untuk mencari solusinya. Semakin banyak diferensial nirlanjar, semakin sulit mencari solusi analitiknya karena belum ditemukan caranya. Nah, atau sulit mencari
ide bagaimana cara mendapatkan solusi analitik tersebut. Namun, apabila solusi analitiknya ditemukan, kita dapat mengetahui nilai peubah yang diperhatikan tadi secara eksak, pasti, dan tepat. Maksudnya dengan menggunakan solusi peubah Y sebelumnya, kita bisa tahu berapa nilai Y secara pasti apabila X memiliki nilai tertentu, yakni nilainya itu cukup dimasukkan ke rumus. Nah, tadi sudah dibahas bahwa tidak semua persamaan diferensial itu memiliki solusi analitik. Nah, karena susah, namun kita dapat mencari tahu berapa kira-kira nilai suatu peubah menggunakan metode numerik. Nah, metode numerik di sini secara sederhana dinamakan seperti itu karena menggunakan penomoran atau angka-angka. Nah, singkatnya karena sulit mencari solusi menggunakan aljabar, maka nilai hampiran atau pendekatannya itu didapat dengan memasukkan angkanya secara langsung untuk kemudian kita hitung nilai peubah yang dicari. Oleh karena sifatnya yang berupa pendekatan, nilai akhir peubah yang dicari itu hanya berupa nilai hampiran, bukan nilai eksak atau tepat. Namun di praktiknya itu kadang memang nilai hampirannya itu sudah cukup memenuhi syarat atau bisa digunakan. Nah, saat menggunakan metode numerik pasti ada dua komponen yang dihitung. Yang pertama adalah nilai hampiran peubah itu sendiri. Kemudian misalnya nilai hampiran peubah Y pada saat X bernilai 1. Yang kedua adalah jangkauan kesalahan perhitungan. Misalnya nilai hampiran Y apabila dihitung dengan nilai X sekian dan parameter sekian, maka jangkauan kesalahannya adalah nilai eksak Y berada di rentang nilai hampiran Y ditambah 0,5 atau dikurang 0,5. Ini sekedar ilustrasi. Nah, perbedaan mendasar antara perhitungan analitik dan numerik yaitu karena adanya nilai error, dan adanya metode numerik adalah karena perhitungan analitik tidak biasa dilakukan oleh komputer secara langsung. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, persamaan diferensial itu merupakan suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Nah, persamaan diferensial ini tuh diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni persamaan diferensial biasa yang memiliki satu peubah bebas dan persamaan diferensial parsial yang memiliki dua atau lebih peubah bebas. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan diferensial ini yang mana Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx, y. Nah, persamaan diferensial biasa itu merupakan persamaan diferensial yang mana mempunyai satu peubah bebas. Nah, peubah bebasnya ini disimbolkan dengan X. Selanjutnya, adapun bentuk umum dari persamaan diferensial biasa orde n ini yakni f dalam kurung x, y aksen, y double aksen, dan seterusnya sampai y pangkat sampai turunan ke n sama dengan 0. Nah, derajat dari sebuah persamaan diferensial itu merupakan pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, sedangkan ordenya itu menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial ini. Nah, kemudian di sini ada contoh dari persamaan diferensial biasa. Ini dikatakan PD orde 1 derajat 1 karena pangkat tertingginya 1 dan derajat tertingginya adalah 1. Nah, PD orde 1 derajat 1, kemudian PD orde 1 derajat 1, kemudian PD orde 2 derajat 1 seperti ini, kemudian ini PD orde 2 derajat 4. Nah, karena di sini Y double aksen pangkat 4, jadi sini PD orde 2 derajat 4. Nah, di sini peubah bebasnya adalah X, sedangkan peubah terikatnya adalah Y, yang merupakan fungsi dari X atau ditulis sebagai Y sama dengan GX. Nah, di sini berdasarkan turunan tertinggi yang terdapat di dalam persamaannya, di sini dapat dikelompokkan menurut ordenya, yang mana PDB orde 1 yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan pertama. Nah, PDB orde 2 yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan kedua.
Begitupun dengan PDB orde 3 yang mana turunan tertingginya adalah turunan ketiga, dan seterusnya untuk PDB orde yang lebih tinggi. PDB orde 2 ke atas dinamakan juga PDB orde lanjut. Nah, lanjutnya di sini adapun PDB homogen dan non homogen, di mana PDB homogen itu ruas kiri variabel terikat dan ruas kanannya itu sama dengan 0. Kalau misalnya PDB non homogen itu ruas kirinya variabel terikat, kemudian ruas kanannya adalah konstanta atau variabel bebas. Nah, dapat dilihat seperti ini, dia di sini homogen karena ruas kanannya itu sama dengan 0. Kemudian non homogen ini nomor 2 dan nomor 3 karena ruas kanannya itu terdapat konstanta atau variabel bebas. Nah, di sini mengenai PDB linear dan non-linear. PDB linear itu suatu PDB yang dimana variabel terikat dan turunannya itu bersifat linear atau berpangkat 1. Nah, kemudian PDB non-linear, suatu PDB yang variabel terikat dan turunnya bersifat non-linear, tidak pangkat 1. Nah, dapat dilihat contohnya. Nah, ini 1 dan 2 linear karena dia hanya berpangkat 1. Kalau ini 3, 4, dan 5 dia itu berpangkat 2, ini juga berpangkat 2, ini pun berpangkat 2. Jadi dia dinamakan PD non-linear karena dia tidak berpangkat 1. Nah, di sini dalam penyelesaian diferensial biasa PDB ini, di sini secara numerik itu menghitung nilai fungsi di XR tambah 1 sama dengan XR ditambah H, di mana hanya ini merupakan ukuran langkah atau step setiap pelelarannya nanti. Nah, kemudian pada analitik itu nilai awalnya itu berfungsi sebagai memperoleh solusi yang unik. Nah, sedangkan pada metode numerik itu nilai awalnya itu berfungsi untuk memulai lelaran. Lelaran itu artinya atau sama dengan iterasi lelaran. Kemudian di sini terdapat beberapa metode numerik untuk menghitung solusi PDB, yang mana di sini terdapat menjadi 3, yakni metode Euler, metode Heun, dan metode Runge-Kutta. Nah, pembahasan. Nah, di sini metode Euler itu misalnya diberikan PDB orde 1, yakni Y aksen sama dy per dx sama dengan fx, y, di mana nilai awalnya y x0 sama dengan y0, misalkan yr sama dengan y xr. Nah, di sini hampiran nilai dari y di xr, nah dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini xr sama dengan x0 ditambah rh, di mana r-nya ini memuat adalah 0, 1, 2 sampai n. Nah, di sini secara sederhana metode Euler itu diturunkan dengan cara menguraikan YXR tambah 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini, ke bentuk deret Taylor. Nah, kemudian dari persamaan ini dipotong sampai suku orde 3, maka sampai suku orde 3, maka diperolehlah seperti ini hasil. Jika hasil yang ini kita potong sampai suku orde 3, maka dia akan menghasilkan persamaan 3 seperti ini. Nah, lanjut di sini. Nah, berdasarkan persamaan 1 yang tadi, yang mana y aksen xr sama dengan fxr, yr, dan xr ditambah 1 dikurang xr sama dengan h, maka persamaan 3 yang diperoleh tadi dapat kita tulis seperti ini. Sehingga di sini kita memperoleh persamaan 4 dari hasil persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, kemudian di persamaan 4 ini dua suku persamaannya yaitu y xr tambah 1 sama dengan y xr ditambah hf xr, yr, yakni r-nya itu akan memuat 0, 1, 2 sampai n. Maka ini adalah persamaan kelima. Nah, selanjutnya kemudian menyatakan metode Euler. Nah, metode Euler itu disebut juga metode orde pertama karena pada persamaan keempat tadi kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Untuk menyederhanakan penulisan persamaan 5 dapat kita tulis seperti ini, yr tambah 1 sama dengan yr ditambah hf xr, yr. Nah,
selain dengan bantuan dari Taylor di atas tadi, di sini metode Euler ini dapat juga kita turunkan dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya nanti kita menggunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan fx, y pada persamaan diferensial. Nah, yang mana y aksen sama dengan fx, y, yang mana y x0-nya itu adalah x0. Kemudian jika kita integrasikan kedua ruas dalam selang interval xr dan xr tambah 1, yakni integral xr sampai xr tambah 1 y aksen x dx sama dengan integral xr sampai xr tambah 1 fx, y x dx. Nah, di sini kita gunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan ruas kanan yang ini, sehingga kita akan menghasilkan seperti ini, atau dapat juga ditulis sebagai ini. Ini merupakan metode Euler. Nah, di sini secara penafsiran itu bahwa fx, y dalam persamaan diferensial itu akan menyatakan gradien atau garis singgung kurva di titik s, y. Nah, di sini kita mulai menarik garis singgung dari titik x, x0, y0. Nah, dapat dilihat dengan gradien x, y0 dan berhenti di titik 1, y1. Nah, dengan y1 dihitung dari persamaan 5. Nah, selanjutnya dari titik x1 ke y1 ditarik lagi garis dengan gradien fx1 y1 dan berhenti di titik x2, y2. Nah, dengan y2 dihitung dari persamaan kelima. Nah, proses ini kita ulang beberapa kali, misalnya sampai liliran ke n, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, jadi dari penjelasan ini yang tadi kita perolehlah grafik yang seperti ini. Nah, yang mana gradiennya itu ini fx n kurang 1, y n kurang 1. Di sini dapat kita lihat gambarnya. Di sini ada xr tambah 1, yr tambah 1, kemudian yr tambah 1 sejati. Nah, jadi di sini jarak antara xr dan xr tambah 1 itu adalah h. Ini adalah titik A, B, C, kemudian pada kurva yx. Nah, kemudian di sini berdasarkan pada tafsiran geometri pada gambar 1, kita dapat menurunkan metode Euler. Nah, di mana ditunjuk pada gambar 2, gradien m garis singgung di xr adalah yang tidak lain adalah persamaan metode Euler, yang mana m sama dengan y aksen xr sama dengan fx r, yr sama dengan delta y per delta x sama dengan bc per ab sama dengan yr tambah 1 dikurang yr per h, yang mana yr tambah 1 sama dengan yr tambah hf xr, yr. Nah, ada pun analisis galat dalam metode Euler, yakni seperti ini, persamaan 6, kemudian galat totalnya itu seperti ini. Nah, kemudian galat longgokan total ini sebenarnya adalah galat total sama dengan YB sejati dikurang YXN Euler. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai metode Heun atau merupakan perbaikan dari metode Euler. Nah, pada umumnya metode Euler itu memiliki ketelitian yang rendah karena akar yang dihasilkan itu relatif besar. Nah, besarnya error itu dapat dikurangi dengan menggunakan metode Heun ini. Jadi dapat dikatakan bahwa metode Heun ini merupakan perbaikan dari metode Euler. Nah, di sini pada metode Heun, solusi dari metode Euler itu dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Kemudian nilai awal untuk metode Heun itu diambil dari solusi metode Euler atau korektor. Nah, metode Heun dapat diturunkan sebagai berikut seperti ini. Nah, di sini dari metode Euler kemudian bisa diturunkan metode Heun. Kita integrasikan kedua ruas persamaan dari XR sampai XR tambah 1 sehingga kita mendapatkan hasilnya itu seperti ini. Nah, kemudian
kita nyatakan YR tambah 1 di ruas kiri dan dan suku-suku lainnya itu di ruas kanan. Nah, kemudian suku yang mengandung integral itu di ruas kanan. Jadi yang ini kita ruas kanan kan seperti ini. Nah, suku yang mengandung integral di ruas kanan. Nah, kemudian diselesaikan dengan kaidah trapesium sehingga kita menghasilkan YR tambah 1 sama dengan YR ditambah H per 2 F XR, YR tambah F XR tambah 1, YR tambah 1. Nah, di sini yang merupakan metode Heun atau metode Euler-Cauchy yang diperbaiki. Nah, di sini dalam persamaan suku ruas kanan mengandung YR tambah 1 merupakan solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler, yang mana dapat ditulis di sini ini prediktornya, kemudian ini korektornya atau korektor ini, atau dapat juga ditulis sebagai ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini Galat golong-golkan metode Heun itu sebanding dengan H kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada titik XR dan XR tambah 1. Nah, di sini yang ini YR tambah 1 sejati, kemudian titik yang ini tuh merupakan hasil yang diperoleh dengan metode eksak. Jadi hasil dari metode eksaknya ini tuh lebih besar, ini lebih besar untuk metode Euler yang ini. Jadi ini adalah metode Euler, kemudian ini adalah metode Heun. Ya, jadi di sini hasil dari metode eksaknya itu lebih besar untuk metode Euler yang di sini. Nah, jadi di sini kesalahan pada metode Euler itu lebih besar dibandingkan dengan metode Heun. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa solusi persamaan diferensial biasa dari metode Heun itu lebih baik daripada solusi dari PDB metode Euler. Nah, kemudian jumlah komputasi metode Heun itu menjadi lebih banyak dibandingkan dengan metode Euler. Nah, ini sudah jelas mengenai perbandingan metode Euler dan metode Heun. Nah, kemudian di sini ada algoritma. Nah, di sini kita menghitung hampiran masalah nilai awal, yakni Y sama dengan F T, Y dengan Y T0 sama dengan Y0 pada interval T0 dan pada interval T0 dan B. Nah, di sini kita input T0, B, Y0 dan H dan fungsi F-nya. Kemudian output atau keluarannya nanti itu adalah TR, YR, yang mana R-nya itu adalah 1, 2 dan seterusnya. Adapun langkah-langkahnya kita hitung N dengan rumus seperti ini. Nah, untuk R-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita hitung TR, kita hitung X1 dan kita hitung X2, kemudian kita hitung YR-nya. Setelah langkah-langkah ini sudah terlaksanakan, maka kita akan mendapatkan outputnya, yaitu ini. Nah, untuk lebih jelas kita lanjut aja ke pembahasan soal. Nah, di sini diketahui dy per dx sama dengan x tambah y, nah yang mana y0 sama dengan 1. Kita hitung y 0 10 dengan metode Heun, yang mana H sama dengan 0,02. Adapun penyelesaiannya diketahui fx, y sama dengan x tambah y, A-nya itu adalah sama dengan x0 sama dengan 0. Nah, karena di sini tuh cuman yang diketahui adalah B-nya. Kemudian B sama dengan 0,10, kemudian H-nya itu adalah 0,02. Nah, selanjutnya N-nya itu sama dengan 0,10 dikurang 0, kemudian dibagi dengan H 0,02, hasilnya adalah 5. Nah, jadi di sini akan ada 5 langkah. Langkah pertama itu X1-nya kita dapat 1,0200, kemudian Y pangkat 1 Y1 kita dapatkan 1,0204, kemudian X2 kita dapatkan 1,0412, kemudian Y12 itu kita dapatkan 1,416,
Nah, selanjutnya sampai dengan X5 0,10 yang mana Y0 sama dengan Y4 ditambah HF X4, Y4, kemudian Y05 sama dengan Y4 tambah H per 2 interval Fx,4 Y4, Y4 ditambah F X,5 Y05, kita mendapatkan hasilnya 1,1104. Jadi Y010 itu sama dengan 1,1104. Selanjutnya kita membahas mengenai metode Runge-Kutta. Nah, penyelesaian PDB dengan menggunakan deret Taylor itu tidak praktis karena metode ini membutuhkan perhitungan turunan yang mana Fx, Y. Nah, selain itu tidak semua fungsi itu mudah dihitung turunannya, terutama bagi fungsi yang bentuknya rumit. Nah, semakin tinggi orde metode deret Taylor, semakin tinggi turunan fungsi yang harus dihitung. Nah, di sini Runge-Kutta itu muncul sebagai alternatif lain dari metode deret Taylor dan tidak membutuhkan perhitungan turunan. Nah, metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Nah, adapun bentuk umum metode Runge-Kutta orde N ialah YI tambah 1 sama dengan YI ditambah A1 K1 ditambah A2 K2 sampai seterusnya sampai dengan AN KN. Nah, dengan K1 yaitu HFXI YI, kemudian keduanya yaitu HFXI ditambah P2H YI ditambah Q2A K1, K3-nya seperti ini sampai dengan KN. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di mana nilai AJ, PJ, dan QIJ itu dipilih sedemikian rupa sehingga meminimumkan galat perlangka, dan persamaan di atas itu akan sama dengan deret Taylor dari orde setinggi mungkin. Nah, kemudian galat perlangka metode Runge-Kutta orde N yaitu 0 H pangkat N tambah 1. Nah, kemudian galat longgokan metode Runge-Kutta orde N yaitu OHN, kemudian orde metode sama dengan N. Nah, di sini ada metode Runge-Kutta orde 1. Nah, di sini metode Runge-Kutta orde 1 itu berbentuk K1 HF XR, YR. YR tambah 1 sama dengan YR ditambah A1 K1. Nah, galat perlangka metode Runge-Kutta orde 1 adalah OH pangkat 2. Nah, galat longgokan metode Runge-Kutta orde 1 adalah OH. Nah, yang termasuk ke dalam metode Runge-Kutta orde 1 ialah metode Euler, yakni K1 sama dengan HF XR, YR, kemudian YR tambah 1 sama dengan YR tambah A1. Dalam hal ini A1 sama dengan 1. Kemudian metode Runge-Kutta itu orde dengan orde 2 berbentuk seperti ini. Jadi dia ada K1 dan K2, kemudian YR tambah 1. Nah, galat perlangka metode Runge-Kutta orde 2 adalah berpangkat 3, kemudian galat longgakan itu berpangkat 2. Nah, contoh pada metode Runge-Kutta orde 2 adalah metode Heon yang dalam hal ini A2 sama dengan 1 per 2, A1 sama dengan 1, P1 sama dengan Q11 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini bentuk Runge-Kutta orde 2 yang mana dalam metode Heon itu dapat ditulis sebagai seperti ini. Nah, kemudian contoh metode Runge-Kutta orde 2 lainnya ialah metode Ralston yang dalam hal ini A2 sama dengan 2 per 3, A1 sama dengan 1 per 3, P1 sama dengan Q11 sama dengan 3 per 4. Nah, kemudian sehingga metode Ralston dapat ditulis dalam bentuk Runge-Kutta orde 2 sebagai seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada metode Runge-Kutta orde 3. Metode Runge-Kutta yang terkenal adalah metode Runge-Kutta orde 3 dan metode Runge-Kutta orde 4. Nah, metode Runge-Kutta itu berbentuk dia itu sampai K3. Kemudian YR tambah 1. Nah, orde 2 tadi itu dia sampai K2, kemudian orde 1 dia sampai K1. Nah, kemudian galat perlangka metode RK orde 3 adalah dia berpangkat 4. Kemudian galat longgokan itu berpangkat 3.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Di sini diketahui PDB dari DY per DX sama dengan 1 ditambah Y kuadrat, di mana Y0 sama dengan 0. Nah, di sini tentukan Y 0,20 dengan metode Runge-Kutta orde 3. Gunakan ukuran langkah H sama dengan 0,10. Nah, di sini diketahui A sama dengan X0 itu adalah 0, kemudian B-nya adalah 0,20 dan H-nya adalah 0,10. Nah, kita hitung N-nya yaitu B dikurang A per H. Nah, jadi kita mendapatkan nilai N-nya itu adalah 2. Jadi di sini ada 2 jumlah angka. Nah, di sini kita lihat X0-nya itu 0, jadi Y0-nya adalah 0. Kemudian X1 sama dengan 0,10 yang ditanyakan berapa X1-nya. Nah, jadi di sini kita hitung sampai K3 karena ini merupakan orde 3. Kita hitung, kita masukkan HFX0 Y0 nya yaitu 0,10 dikali dengan 1 ditambah 0 kuadrat, hasilnya adalah 0,10. Kemudian K2 nya dari hasil ini kita substitusikan ke soal sehingga kita mendapatkan 0,10025. Kemudian K3 nya itu kita dapatkan 0,10101. Nah, jadi Y1 nya itu adalah Y0 ditambah 1/6, kita masukkan nilai K1 ditambah 4K2 ditambah K3. Nah, jadi di sini 0 ditambah 1/6 ditambah dikali dengan 0,10 ditambah dengan 4 dikali 0,10025 ditambah 0,101, kita mendapatkan hasilnya 0,10034. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari Y1 yaitu 0,10034. Karena ada 2 langkah, jadi selanjutnya kita menghitung berapa Y2 nya karena X2 yang diketahui adalah 0,20. Terus Y2 nya berapa? Nah, sama seperti tadi di sini kita menghitung, jadi K1 yang didapat itu adalah 0,1010, K2 yang didapat adalah 0,10228, kemudian K3 yang didapat adalah 0,10416. Kita hitung nilai Y2 nya dengan cara rumus seperti ini. Nah, dari ini hasil yang ini tuh kita masukkan ke sini sehingga kita mendapatkan Y2 yaitu 0,20272. Jadi Y 0,20 itu sama dengan 0,20272. Nah, nilai sejati dari Y 0,20 adalah 0,20271. Nah, itulah penyelesaian dari contoh soal di metode Runge-Kutta.